Sehingga tidak mudah ya, orang yang baru diberhentikan sebagai komisaris BUMN pada beduk lohor, beduk asarnya dia sudah mengatakan saya pemimpin oposisi. Itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Atau orang mundar-mandir, ntar di kabinet, ntar di luar, ntar di kabinet luar, mengatakan dirinya oposisi, yang nggak bisa. Oke. Yang kayak gitu. Ini menarik. Kan lo baru diberhentiin beduk lohor. Masa beduk asar lo udah bilang pemimpin lagi? Bukan oposisi aja, dia pemimpin. Beduk asarnya itu beda berapa jam? 3 jam. Iya. Ya kan? Iya, nggak bisa. Ntar beduk maghrib dia ikut gabung lagi kan? Bisa. Maghrib dia udah kesana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue bareng sama Babe Ridwan Saidi lagi. Gue mau diskusi sama Babe mengenai anatomi oposisi. Nah ini perlu kita cermati. Memang kondisi negara Indonesia, kita tetap butuh oposisi untuk memantau berjalannya pemerintah agar sistem demokrasi kita ini kan biar seimbang nih kan Be ya. Gue mau coba tanya ke Babe, pandangan Babe mengenai anatominya seperti apa kira-kira. Menurut Babe gimana Be anatominya Be, oposisi pada masa ini? Di dalam sistem kenegaraan sekarang, partai yang tidak ikut kabinet tidak bisa dikatakan oposisi. Namanya tidak bisa jadi oposisi Be ya? Bukan, dia kedudukan dia bukan anggota kabinet, tapi tidak dengan sendirinya dia oposisi. Okay. Bahkan sebenarnya hampir sama saja dengan partai-partai pemerintah suara mereka. Yeah. Cuma bedanya yang partai pemerintah mempunyai anggota-anggota yang duduk di kabinet. Yang partai yang satu lagi tidak punya anggota yang duduk di kabinet. Tapi ketika dia bersuara itu sama saja di DPR, di DPRD 1, DPRD 2 ya sama saja. Dan karena itu muncul ya kan, sebenarnya sejak Orde Baru ya, itu gerakan oposisi di luar kelembagaan resmi. Oposisi rakyat? Iya, di luar kelembagaan resmi. Oke. Nah, mereka tumbuh sekarang sebagai satu community, ya kan, dengan sistem nilai sendiri, dengan jati diri sendiri, ya kan, sehingga tidak mudah ya orang yang baru diberhentikan sebagai komisaris BUMN pada beduk lohor, beduk asarnya dia sudah mengatakan saya pemimpin oposisi. Itu nggak bisa. Iya. Nggak bisa seperti itu. Atau orang mundar-mandir, ntar di kabinet, ntar di luar, ntar di kabinet luar, mengatakan dirinya oposisi, yang nggak bisa. Oke. Yang kayak gitu. Ini menarik nih. Iya. Kita misalnya ambil contoh Rahmawati ya. Saya Rahmawati itu telah melakukan gerakan-gerakan oposisi sejak 1994 di pertemuan-pertemuan kami ya. Orang-orang yang beroposisi dengan pemerintah itu di rumah dia, salah satu rumah miliknya di Pasar Minggu pada waktu itu. Dan Rahma itu kan nggak berhenti sampai akhirnya dia muncul secara nasional ya kan, dengan memenangkan perkara gugatan di Mahkamah Agung. Begitu gak Zul ya. Tapi Rahmawati kan kader Partai Gerindra Be. Itu nggak penting. Oke. Mencolok-mencolok begitu nggak penting. Oke. Nggak penting, toh dia nggak pernah berbicara sebagai Gerindra, ya kan? Iya. Kita bicara Zul itu sama aja. Itu puluhan tahun, sehingga mereka mempunyai tata nilai sendiri. Babe Ridwan Saidi, tokoh oposisi dari dulu. Ya, saya yang lagi membuat penuturan ya, jadi nggak menyebut diri saya. Jadi yang saya lihat itu mereka Hariman Sergar katakanlah, ya kan? Iya. Nama-nama atau Bintang Pamungkas, ya begitu terus. Bintang Pamungkas itu dari tahun 96, ingat saya. Iya. Terus begitu sampai sekarang. Tapi kan bisa dikatakan nggak, misalnya kayak gini Be ya? Misalnya kayak Babe misalnya, kalau Babe kan memang dari dulu nih oposisi nih. Dari awal rezim nih Babe oposisi terus. Kalau misalnya tiap pergantian rezim,
pada masa rezim ini dia oposisi, pada rezim ini dia tidak oposisi. Itu bisa juga dong, Be, kayak gitu, Be. Bisa saja, tapi ini nggak terjadi pada komunitas oposisi di Indonesia Saat sekarang. ini. Nggak terjadi. Karena kan gini nih, Be ya. Ini kalau kita amati dari sistem bernegara kita, seharusnya MPR, DPR, dan seluruh partai yang ada di Indonesia itu harusnya adalah oposisi. Harusnya, Be. Harusnya, karena mereka kan harusnya punya tugas tuh, Be. Pengawasan di situ kan, Be. Tapi kan sementara ini partai yang bergabung, menterinya diajak digabung, dia malah ngebela-bela terus. Jadi nggak ada diawas-awasin. Tidak terjadi lah ya. Nggak terjadi lah, pada ya. kelembagaan resmi itu tidak terjadi, maka muncul di luar kelembagaan itu. Iya. Di luar kelembagaan itu karena mereka tumbuh, muncul generasi-generasi baru ya. Ada gerakan 778, 77, 78. Setelah Malari memunculkan tokoh saudara Edwin Irmansyah misalnya kan, dan lain-lainnya. Juga ada yang terus dari mulai reformasi, misalnya Muslim Arbi, saudara Muslim Arbi terus menerus Aktivis begitu. tuh, Be ya. Terus Ya. juga di bidang pemikiran ya sudah lama kan pemikir-pemikir, misalnya saudara Salamuddin Daeng di bidang Oke. ekonomi. Oke. Kemudian Nursi. saudara Ihsanuddin Nursi, Oke. ya kan? Iya. Lalu di bidang ilmu hukum, ya Hendrajit ya misalnya, itu terus begitu. Hendrajit, Rocky Gerung. Rocky Gerung, dia menciptakan kader-kader ya sebelumnya kan. Dia muncul di pelataran umum kan baru. Tapi orang menerima karena memang chemistry-nya ketemu gitu, kimiawinya ketemu, nggak ada masalah gitu. Tapi janganlah orang itu merasa begitu gampang memasuki ruang oposisi. Nggak mudah ya kan lo baru diberhentiin beduk lohor, masa beduk asar lo udah bilang pemimpin lagi, bukan oposisi aja, dia pemimpin. Beduk asarnya itu beda berapa jam, 3 jam. Iya. Ya kan, iya nggak bisa Ntar beduk maghrib gitu. dia ikut gabung lagi kan, Kak? Bisa maghrib dia udah ke sono lagi. Itu namanya setrikaan, mundar mandir. Istilah kami itu setrikaan. Iya. Begitu. Iya, Jadi iya, itu iya. nggak bisa. Ada Ya. itu, Be, toko-toko kayak begitu ada Iya, tuh, Be. ada. Di Indonesia Dan nih, Be, itu ya? mereka tuh orang itu memang ideal ya, ada idealisme mereka itu, dan tetap terus begitu, ya kan, berpikir begitu, punya cita-cita dalam bidang konstitusi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Dia menginginkan demokrasi, menginginkan hak asasi manusia, menginginkan apa itu namanya kesejahteraan rakyat tercipta, dan luar biasa mereka itu bekerja. Uletnya ambil aja saudara Pandapotan Lubis ya, Iya. Pandapotan Lubis namanya, Iya. itu luar biasa dia bekerja. Oke. Jadi dengan penuh dedikasi, nggak ada yang bayar loh. Mereka nggak ada yang bayar. Nggak ada. Kalau saya mau sebut nama gitu Iya, ya, iya. saya Pandapotan Lubis nggak ada yang bayar. Iya. Harismoti Rusli misalnya, nama-nama itu. Ya termasuk Babe Ridwan Saidi nggak ada yang bayar juga tuh. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu anatominya mesti dilihat dulu. Dan mereka terus menerus, ya kan, terus menerus, dan tidak ada break, tidak ada break orang-orang ini. Dan tempat berkumpul pun di jalanan. Dulu di tim, ya kan, di warung Penus atau warung lain di situ. Tapi kan tim direnov. Mereka kadang-kadang di Percetakan Negara, kadang-kadang di Kuningan, saya sebut aja lah, ya kan, tempat-tempat mereka berkumpul, ya kan. Dan mereka pun gampang mengerti kalau ada orang baru gitu loh. Ada orang baru masuk nyelip gitu, mereka keburu ngah. Dan juga acting mereka pura-pura nggak ngah gitu kan, tapi tahu nih orang mau ngapain ya. Dia cukup tahu. Dia cukup tahu orang-orang ini. Iya. Menarik sekali kalau dipelajari anatomi mereka kan. Iya. Itu luar biasa. Ada yang nggak pernah muncul ya, misalnya Yus Somadi Praja, tapi dia mengikuti dari detail perkara dari zaman Orde Baru. Iya. Saya kenal Yus Somadi Praja. Dari zaman Orde Baru dia sudah mengikuti persoalan-persoalan. Dan kepalanya tuh kamus. Kalau kita tanya, Yus, ada orang baru ini namanya si Fulan. Dia begini langsung gitu. Lu tunggu dulu.
Dia mikir seperti, oh ini orang begini. Ya, jadi nggak bisa ini dimasukin. Oke, kayak Google lah gitu ya. Kayak Google dia sebut ini begini, lu tahu nggak nih orang siapa ya? Iya. Jadi nggak bisa. Iya. Gampang sekali kita mengerti. Oke. Karena apa namanya, sepertinya naluri itu tajam ya, udah terbiasa hidup seperti itu. Jadi berpikir bahwa mudah gitu mengendalikan mereka ini nggak seperti itu. Nggak gitu Nggak ya. seperti itu. Oke. Ya kan, Amir Hamzah saya mengatakan misalnya itu juga luar Tapi itu kan yang biasa. senior itu, Be. Yang senior Babe Yang sampaikan. muda kan kita sebut Rocky Gerung, masih ada. Rocky Gerung Yang muda itu, Be. Bukannya angkatan-angkatan Babe juga di bawah Babe itu? Di bawah sedikit, dia 61 umurnya Iya, sekarang kan masih bisa dikatakan muda. Iya. Yang lebih muda lagi ada, tapi biasanya berlaku itu zaman Belanda namanya magang. Maka Eh,